warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Galitandika SPD. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak berharap semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitar kita, pembelajaran 3. Dengan materi teks eksplanasi dan proses transmisi energi listrik. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah yang pertama, melalui membaca teks eksplanasi ilmiah yang dibagikan guru melalui media online, siswa mampu menguraikan informasi penting dari setiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Dan yang kedua, melalui mengamati video penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah, siswa mampu merancang cara menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah dengan tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, di tema 3, kalian telah mempelajari teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian tentang struktur teks eksplanasi? Bapak harap semoga kalian masih mengingat struktur teks eksplanasi. Anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang struktur teks eksplanasi, Bapak akan menayangkan contoh teks eksplanasi beserta bagian-bagiannya. Teks eksplanasi yang Bapak sajikan berjudul Gempa Bumi. Teks eksplanasi ini sudah Bapak bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Pada paragraf pertama merupakan bagian pernyataan umum karena menjelaskan proses gempa secara umum, tidak secara terperinci. Kemudian pada paragraf kedua merupakan bagian penjelas atau sebab akibat. Pada bagian ini gempa dijelaskan secara terperinci, mulai dari asal gempa, dampak gempa, dan adanya ciri-ciri khusus, yaitu adanya kata penghubung sebab akibat, yaitu karena dan sehingga. Kemudian pada paragraf ketiga merupakan bagian kesimpulan, karena bagian ini merupakan penjelasan akhir dari seluruh teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Anak-anak, demikianlah penjelasan Bapak mengenai materi teks eksplanasi. Semoga dengan penjelasan Bapak tadi dapat meningkatkan pengetahuan kalian mengenai struktur teks eksplanasi. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang teks eksplanasi, kalian bisa mencari informasi di media-media lain. Salah satunya adalah internet. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu bahwa internet dapat digunakan jika adanya listrik. Menurut kalian, bagaimana ya energi listrik dapat sampai ke rumah kalian? Apakah dari dalam tanah? Atau dari kabel-kabel yang melintasi rumah kalian? Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menerangkan sedikit tentang proses transmisi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah penduduk. Proses transmisi listrik dimulai dari pembangkit listrik. Di tempat ini, energi listrik dihasilkan dari pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang berada di sekitarnya, seperti air, gas bumi, panas bumi, nuklir, dan sebagainya. Kemudian, setelah energi dihasilkan, energi listrik ini pada pusat pembangkit listrik tegangannya dinaikkan menjadi 500 kV oleh transformator penaik tegangan. Selanjutnya, energi listrik dialirkan menuju sutet atau yang disebut saluran udara tegangan ekstra tinggi yang akan menyalurkan energi listrik ke berbagai daerah atau gardu-gardu induk. Selanjutnya, pada gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya menjadi 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Kemudian, energi listrik ini dialirkan ke gardu-gardu distributor. Pada gardu-gardu distributor, energi listrik diturunkan tegangannya sampai 220 volt agar listrik dapat digunakan oleh rumah-rumah penduduk.
Dan yang terakhir, listrik dapat digunakan oleh rumah penduduk melalui jaringan-jaringan kabel yang berada di rumah masing-masing. Anak-anak, sebagai tambahan pengetahuan mengenai proses menghasilkan energi listrik, Bapak akan menayangkan video tentang menghasilkan energi listrik mikrohidro. Untuk itu, saksikan dan amati video ini baik-baik, dan jangan sampai terlewatkan satu materi pun. Selamat menyaksikan. Aliran sungai menjadi sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Aliran air sungai akan mengenai kincir air sehingga kincir air berputar. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Penghubung kincir air dengan generator dapat menggunakan sabuk, roda gigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dan generator. Ketika kincir air berputar, otomatis generator juga ikut berputar. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui saluran transmisi, yaitu saluran penyalur energi listrik ke konsumen. Derasnya aliran air sangat mempengaruhi kecepatan perputaran kincir air. Semakin deras aliran air, semakin cepat perputaran kincir air. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin deras aliran air yang mengenai kincir, semakin besar pula aliran listrik yang dapat dihasilkan. Setelah menyaksikan video tadi, Bapak harap kalian cukup paham mengenai cara menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro. Jika kalian masih penasaran tentang pembangkit listrik mikrohidro, kalian bisa melihat atau mencari sumber-sumber lain seperti dari buku, dari televisi, atau dari internet. Untuk mengembangkan pengetahuan kalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, Bapak akan memberikan beberapa tugas kepada kalian. Tugas yang pertama adalah kalian mencari informasi penting dari teks berikut ini. Kemudian yang kedua, kalian merancang kembali proses transmisi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah penduduk. Dan proses menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro. Tugas kalian kerjakan pada lembar kerja yang telah Bapak bagikan di WhatsApp grup kelas. Setelah kalian mengerjakan nanti, selesai mengerjakan, foto tugas kalian, kemudian unggah atau upload ke WhatsApp grup kelas. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Pembelajaran hari ini kita telah membahas struktur teks eksplanasi dan contohnya dari sebuah teks yang telah Bapak contohkan. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari proses transmisi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah penduduk dan proses cara menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik mikrohidro. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai pembelajaran materi hari ini, Bapak sudah menyediakan soal-soal tes. Soal-soal tes tersebut dapat kalian kerjakan di Google Classroom melalui link berikut ini atau link yang sudah Bapak bagikan di WhatsApp Group. Anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak hanya ingin berpesan, tetaplah jaga kesehatan dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, Bapak mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan terima kasih atas perhatian kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi.